Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai pterygium. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dokter Junia ya. Tapi tadi Julia bertanya, dokter, sebetulnya untuk pterygium ini bisa terjadi di usia kalangan berapa, dok? Untuk usia anak, walaupun tidak menutup kemungkinan tidak ada, tapi jarang terjadi. Karena dia kan perlu paparan dan faktor resiko yang terus-menerus terulang. Makanya semakin usianya semakin bertambah, paparannya semakin sering, kejadiannya juga semakin sering, seperti itu. Oh, jadi bisa dikatakan jarang sekali ya kalau sama anak-anak ya? Betul. Baiklah, mungkin bisa kita lanjutkan, dokter, silakan. Oke, tadi ini sudah ya, kita lanjut ini. Pterygium itu diduga nih disebabkan oleh efek jangka panjang. Nah, poinnya di situ, efek jangka panjang. Berarti bukan sekali kena langsung enggak. Berbeda nih kalau misal kena air panas tuh kena langsung jadi terbakar gitu. Ini efeknya enggak, dia pemaparan berulang. Oleh sinar UV, terutama UVB. Sinar UV kita ada A, B, C. Terutama yang sinar UVB yang menyebabkan terjadinya pterygium ini. Sehingga nanti terjadi mutasi pada gen tumor supresor P53. Akhirnya pertumbuhan jaringannya progresif. Oke? Nah, faktor lingkungan juga mempengaruhi seperti mikrotrauma berulang akibat paparan debu. Debu kita gesek-gesek gitu ya. Infeksi virus seperti human papillomavirus atau HPV. Nah, infeksi virus ini juga bisa memicu untuk pertumbuhan jaringan yang berlebihan. Faktor herediter atau keturunan juga dilaporkan dapat meningkatkan resiko pterygium. Dia meningkatkan resiko, bukan penyebabnya. Maksudnya ada si A, ada si B. Si A punya riwayat keluarga pterygium, si B enggak. Dua-duanya terpapar debu berulang, terpapar sinar UV berulang. Tapi kejadiannya lebih mungkin cepat muncul di si A karena ada faktor herediter. Begitu. Oke, epidemiologinya nih. Nah, kejadian di Indonesia itu gimana sih pterygium? Nah, berdasarkan data epidemiologi global, prevalensi pterygium itu bervariasi antara 1 sampai 30%. Di mana tertinggi itu terjadi di zona pterygium. Nah, zona pterygium itu apa? Zona yang terletak 40 derajat dari lintang utara dan selatan dari garis ekuator, garis tengah bumi ya. Dan Indonesia merupakan negara yang terletak pada zona itu, disebut zona pterygium tersebut, dengan perkiraan prevalensi sekitar 10%. Jadi dari range 1 sampai 30 Indonesia cukup tinggi, di angka 10% ya. Oke. Nah, di global, di dunia sendiri, prevalensinya itu bervariasi. Perkiraan 1 sampai 30% tadi dan terjadi paling banyak pada jenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena biasanya laki-laki aktivitas outdoornya lebih tinggi, kemudian kesadaran. Kalau perempuan agak kena matahari dikit dia pakai topi tuh, gitu. Kalau laki-laki biasanya kan lebih suka outdoor, banyak kegiatan aktivitas outdoor begitu, dan perlindungan terhadap sinar UV-nya agak kurang. Perempuan agak kena matahari dikit, biasanya istilah pakai kacamata gitu ya. Oke. Perbandingannya lumayan tinggi nih, 2 kali lipat kejadiannya. Di mana banyak ditemukan pada pasien di atas 40 tahun. Kenapa di atas 40 tahun? Balik lagi ya. Imunitas sudah berbeda, nutrisi juga sudah mempengaruhi, aktivitas sudah lama 40 tahun dibandingkan orang yang baru 20 tahun. Begitu, paparannya jauh lebih tinggi, lebih banyak. Oke. Terutama yang mengalami paparan sinar UV kronis dan beraktivitas di luar ruangan. Makanya sering terjadi nih, nama lainnya kan surfer eye, orang yang sering surfing. Kalau kita misalnya pekerjaannya nelayan atau aktivitasnya selalu outdoor, paparan UV-nya tinggi, aktivitasnya di jam-jam yang UV tinggi, begitu misalnya dari jam 9 sampai jam 3 sore, itu kan paparan UV-nya lumayan tinggi. Dan di Indonesia yang tadi, yang letaknya di garis ekuator disebut zona pterygium itu memiliki potensi itu lebih tinggi. Di atas 21 tahun udah banyak kena pterygium. Begitu ya. Oke.
dibandingkan negara-negara yang letaknya jauh dari garis ekuator tadi, misalnya di dekat yang sinar mataharinya tidak terlalu, paparannya tidak terlalu tinggi gitu. Nah, ini nih yang penting nih, udah sampai mana sih pterygium saya gitu. Kalau ada ya klasifikasinya. Oke, tadi udah dijelaskan dia jaringan fibrovaskular ya, fibrin dan vaskular. Makanya dilihat gambarnya ada merah-merahnya. Ada gambar pembuluh darahnya sedikit ya, yang berbentuk segitiga. Derajatnya ini ada 4 gitu ya. Kalau lebih jelas di sini kita lihat, kita mulai dari derajat 1. Derajat 1 dia tumbuh dari sini baru sampai sini aja. Di limbus aja, belum memasuki kornea. Oke, kalau dilihat sekilas awamnya itu belum masuk ke hitam-hitamnya, masih yang di bagian putih mata. Nah, nanti naik di derajat 2, pertumbuhannya itu sudah melewati limbus. Garis hitam bulatan, ada garis kan batasnya, dia udah lewat limbus 2 mm ke kornea. Tapi belum lebih. Oke. Nah, ini contohnya ya, ini udah garis hitamnya bulat mata itu dia udah lewat tapi belum lebih dari 2 mm. Nanti kalau tumbuhnya itu udah lebih dari 2 mili, itu derajat 3. Notnya belum menutupi aksis visual, maksudnya belum ada gangguan penglihatan. Kalau kita nengok tuh belum ada gambaran kayak putih-putih gitu, belum ada yang menghalang-halangi. Nah, kalau udah mengganggu, ini contohnya ya, kan hitam bulatan mata, ada hitam lagi di tengahnya gitu. Kalau udah sampai itu derajat 4 dan itu udah pasti mengganggu penglihatan, mengganggu aksis visual. Sehingga kalau dia udah tertutup total menyebabkan kebutaan. Butanya kenapa? Karena terhalang, tertutup ya. Tapi untuk jaraknya misalnya di derajat 1 ke derajat 2 itu kira-kira berapa lama biasanya, Dok? Oke, dia butuh waktu memang, tapi tergantung lagi paparannya adekuat terus-menerus enggak. Semakin banyak itu semakin cepat. Dan semakin tua usianya juga semakin cepat progresnya. Begitu. Oke, untuk jangka waktu range-nya dia belum ada penelitian khusus nih, misalnya dalam 2 bulan akan menjadi ini belum ada. Cuman tergantung tuh paparannya, usianya begitu. Udah paparan UV, terkena debu, sering digesek, itu semakin cepat. Oke? Oke. Nah, ini kita tahu gejalanya lagi ya. Gejalanya umumnya asimptomatik atau tidak bergejala. Kalau tidak diperhatikan betul di depan cermin, belum mengganggu penglihatan, masih derajat 1, derajat 2, biasanya orang belum sadar. Kecuali memang yang sadar akan penampilan, oh kelihatannya mengganggu, kurang enak, kurang bagus gitu ya. Tapi biasanya malah kebanyakan memang tidak sadar karena belum mengganggu penglihatan. Karena itu masih proses awal-awal. Seiring dia bertumbuh, muncul nanti gejala nih. Mata kering, rasa terbakar, rasa mengganjal, kemudian gatal, berair, begitu. Mulai ada gejala, makin seringlah digesek, makin cepatlah pertumbuhannya. Akhirnya pada kondisi lebih berat, dia dapat mengganggu penglihatan dan mengganggu secara kosmetika. Karena tidak bagus kelihatannya kan dari putih kayak ada yang tumbuh di mata begitu, kayak ada kotoran mata tapi nggak bisa digeser karena dia fix di situ, ada jaringan. Contohnya gini nih gambarnya, mata normal ya, putih bersih, ini adalah garisnya, kemudian ada tengahnya lagi ya, ini yang tadi yang saya maksud. Kalau dia masih derajat 1, 2 udah sini tapi udah lewat dari pinggir sini tapi belum lebih dari 2 mili, 3 udah lebih dari 2 mili, kalau 4 dia udah sampai ke sini udah nutup bagian yang bisa besar kecil itu. Iya, oke. Nah, ada lagi nih yang tadi dibilang saudaraan, serupa tapi berbeda. Apa ya? itu, Dok? Oke, namanya pinguicuela. Penyebabnya berbeda. Pterygium bentukannya jaringan fibrin dan ada vaskularnya menutupi mata kayak gini. Kalau pinguicuela itu dia kayak bintik tik, kayak lemak. Ada jaringan tumbuh. Itu pinguicuela, dia berbeda. Kali ini yang kita bahas pterygium. Mungkin next kita bisa angkat materi pinguicuela. Asik, boleh Iya. Dok. Oke, itu gambarannya ya, matanya ya. Nah ini contohnya pterygium. Dia dari di sisi yang dekat hidung, bisa juga dari sisi sini. Tuh ada sedikit. Oke, tapi kebanyakan memang dari sisi sini. Tidak menutup kemungkinan dia dua-duanya. Wah, jadi bisa hampir penuh oleh pterygium ya, Dok? Iya, makanya bisa menyebabkan kebutaan total. Makanya
Itu memang kalau derajat awal bagusnya segera ditata laksana. Nanti untuk tata laksana dijelaskan oleh lebih detail oleh Dokter Putri. Begitu ini gambarannya. Oke. Nah, ini sudah sampai gejala sebelum kita masuk ke diagnosis dan cerita lebih Oke. banyak. Nanti kita jeda dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.